Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Tayyib, hayya bina nafta biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak soleh-soleha, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran dari kita. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan kembali belajar tema. Nah, sebelum masuk ke pelajaran yang baru, coba kita ingat dulu pelajaran kita yang kemarin. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang panjang dan pendeknya bunyi. Nah, siapa yang masih ingat? Jadi di dalam sebuah lagu itu ada panjang dan ada pendek nadanya. Nah, seperti yang sudah kita contohkan kemarin. Dan juga hari ini anak soleh-soleha, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tema yang berkaitan dengan PKN dan bahasa Indonesia. Nah, PKN-nya adalah mengenal simbol sila Pancasila. Nah, siapa yang sudah hafal tentang Pancasila? Kemudian yang kedua adalah tentang bahasa Indonesia, yaitu ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, apa tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan anak soleh-soleha belajar pada hari ini adalah supaya anak soleh-soleha bisa mengetahui apa saja simbol-simbol atau lambang dari sila Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya anak soleh-soleha bisa mengetahui bagaimana contoh ungkapan tolong dan ungkapan terima kasih. Nah, anak soleh-soleha, sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika kita tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia, itu artinya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak soleh-soleha, jika kita sudah dibantu oleh orang lain, sudah diberi oleh orang lain, maka jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita harus wajib bersyukur kepada Allah dengan cara apa, nak? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau kita apa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu juga termasuk salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pelajaran kita yang pertama hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu ungkapan tolong dan ungkapan terima kasih. Nah, di sini siapa yang biasanya kalau minta tolong itu kira-kira menggunakan kata tolong atau tidak, anak soleh-soleha? Ya, ketika kita meminta tolong kepada orang lain, jangan lupa ucapkan kata tolong. Nah, seperti contoh nih. Bunda, tolong ambilkan air minum Ana. Nah, pakai kata tolong kan di depannya. Bunda, tolong ambilkan air minum Ana. Atau antum minta tolong sama teman antum. Antum Gibran, tolong ambilkan buku Ana. Nah, harus ada kata tolong supaya apa, nak? Supaya lebih sopan ya. Itu contoh kata tolong. Ibu ulangi sekali lagi ya contohnya. Boleh contoh yang lain. Misalnya ibu nih mau minta tolong sama antum. Kaira, tolong ambilkan buku ibu, nak. Nah, itu ya contohnya. Kemudian setelah kita minta tolong, kemudian ada juga yang namanya ungkapan terima kasih. Nah, bagaimana kita mau mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Antum sudah dibantu, antum sudah diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Gimana caranya, nak? Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya antum. Nah, itu adalah ucapan terima kasih kita kepada orang yang sudah membantu kita, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah ataupun ucapan terima kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita.
Nah, ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain, jangan lupa ada kata tolongnya. Kemudian ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, juga boleh dipakai kata terima kasih. Contohnya lagi nih, syukron ya sudah membantu Ana. Terima kasih ya Tum sudah menolong Ana. Nah, itu adalah contoh ungkapan tolong dan terima kasih. Supaya anak soleh-soleha lebih paham, sekarang silahkan dipraktekkan ya, dibuka buku tema 3-nya tentang ungkapan tolong dan terima kasih halaman 33. Nah, di situ anak soleh-soleha silahkan melengkapi sebuah kalimat. Jadi anak soleh-soleha tugasnya apakah kalimat itu ditambahkan dengan kata tolong atau kata terima kasih. Ya, sekali lagi di halaman 33 tentang melengkapi kalimat dengan kata tolong dan kata terima kasih. Anak soleh-soleha, sekarang kita masuki pelajaran kita yang kedua, yaitu tentang PKN. Nah, PKN ini kita akan belajar tentang simbol atau lambang sila Pancasila. Oke, supaya anak soleh-soleha lebih semangat, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Lagunya tentang atau judulnya adalah Garuda Pancasila. Ikutin ibu ya anak soleh-soleha. Wahid, Isnan, Salasa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi judul lagunya adalah Garuda Pancasila. Nah, anak soleh-soleha, siapa yang tahu di sini Pancasila itu ada berapa jumlah silanya? Yo, siapa yang tahu? Ya, Pancasila itu silanya ada 5. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Nah, negara kita adalah negara Indonesia. Jadi dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya Pancasila itu jumlahnya ada 5. Nah, siapa yang kira-kira sudah hafal nih 5 bunyi Pancasila? Oke. Yang pertama, bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi sila Pancasila. Mungkin di TK anak soleh-soleha sudah pernah mendengar sila tersebut ya. Nah, ibu berharap antum semua bisa menghafalkan sila-sila itu anak soleh-soleha, karena jangan sampai sebagai warga negara Indonesia kita tidak hafal yang namanya Pancasila. Jadi latihan ya di rumah dihafalkan bunyi sila Pancasilanya. Nah, hari ini tadi ibu katakan kita akan belajar tentang simbol atau lambang silanya. Jadi Pancasila itu kan ada 5. Nah, jadi ada simbolnya anak soleh-soleha, simbol dan lambangnya. Nah, sekarang coba lihat ini anak soleh-soleha. Ibu pegang sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar burung Garuda atau Pancasila atau dasar negara Indonesia. Nah, jadi coba dilihat di sini di burung Garudanya. Di sini ada yang namanya, nah nih ada gambar padi dan kapas, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada juga bintang. Dan ini namanya burung Garuda. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang simbol atau lambangnya. Yang ini anak soleh-soleha. Nah, yang di lingkaran ini adalah lambang atau simbol dari sila Pancasila. Nah, jadi sila Pancasila yang pertama itu simbol atau lambangnya adalah bintang ya. Sila pertama simbolnya adalah nih bintang. Kemudian
Nah, ini yang kedua anak soleh soleha. Yang kedua, simbol sila kedua adalah gambarnya rantai. Apa anak soleh soleha? Ya, rantai nih. Jadi simbol sila kedua adalah rantai. Nah, kemudian yang ketiga adalah simbolnya pohon beringin. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, nih. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng ini merupakan simbol atau lambang dari sila keempat. Ya, sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian, nah yang terakhir kan tadi Pancasila jumlahnya ada 5 ya anak soleh soleha. Nah, jadi yang terakhir sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Ini padi dan ini kapasnya. Nah, paham ya anak soleh soleha. Nah, itulah tadi anak soleh soleha simbol dari sila Pancasila. Supaya untuk memudahkan antum menghafalnya, ibu punya tepuknya, tepuk Pancasila. Oke, kita coba ya. Tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, jadi Pancasila itu bunyi silanya ada 5 dan juga simbolnya ada 5. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi sila Pancasila. Sekarang ibu akan tanya antum simbol dari sila Pancasila. Yang pertama tadi, sila pertama apa bunyinya, Nak? Ya, simbolnya adalah bintang. Kemudian sila kedua simbolnya adalah rantai. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, itu adalah penjelasan tentang Pancasila dan simbol-simbolnya. Jadi, supaya anak soleh-soleha lebih paham, silakan dikerjakan soal di bukunya halaman 21. Nah, di situ anak soleh-soleha silakan menarik garis. Jadi antara sila kemudian dan simbolnya cukup ditarik garisnya saja ya. Paham ya anak soleh-soleha? Nah, jadi ibu rasa cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi hari ini tadi kita belajarnya ada 2 ya. Yang pertama tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Jadi kalau kita mau minta tolong sama orang lain jangan lupa pakai kata tolong. Kemudian kalau sudah dibantu, sudah dikasih sama orang lain, jangan lupa juga ucapkan terima kasih atau syukron. Kemudian yang kedua kita sudah belajar juga tentang simbol sila Pancasila. Jadi sila itu ada 5, kemudian simbolnya juga ada 5. Paham ya anak soleh-soleha? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Dan juga nak, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang lain juga ketika kita sudah dibantu, sesudah ditolong, ucapkan terima kasih. Ibu akhiri untuk pertemuan kita hari ini adalah dengan mengucapkan nahtatim bi qiraati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.